Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau gua sebut satu kata, padel, apa yang ada di benak lu? Olahraga mahal, olahraga selebritis, olahraga yang lagi hype, atau olahraga yang sedang turun? Mungkin banyak jawaban berbeda yang akan kita dapatkan. Karena sekarang dengan realitas yang ada, mungkin orang akan melihat, oh lagi turun nih hype-nya. Tapi buat orang yang lagi main padel, enggak kok. Gua lagi seru-serunya sama komunitas gua. Bagi pengelola lapangan padel, mungkin juga melihat okupansinya nggak lagi banyak. Tapi buat orang lain masih melihat, oh, gue masih ada potensi untuk bangun lapangan padel yang lain. Nah, di sini gue akan bahas apa yang terjadi di 2026 berdasarkan data dan fakta untuk olahraga khusus padel ini. Beberapa tahun yang lalu, olahraga padel tuh hampir nggak ada yang kenal. Sekarang, Indonesia mencatatkan pertumbuhan tercepat di Asia Tenggara untuk olahraga padel ini. Dan video kali ini gue nggak lagi bahas tentang bagaimana hype-nya padel. Gue mau ngajak lu melihat angka, realita, dan resikonya. Karena ada sesuatu yang lebih dalam yang kita bisa kupas dan kita bisa jadikan pelajaran. Di tahun 2021, Indonesia itu mencatatkan hanya ada 15 lapangan padel yang terbangun. Dan itu pun mayoritas di Bali. Dan dimainkan oleh para ekspatriat-ekspatriat. Belum ada tuh para artis, selebritis, atau bahkan kita yang disebut dengan kalangan kelas menengah memainkan olahraga ini. Tapi di 2025, datanya mencatatkan hampir 1.580 lapangan padel terbangun di Indonesia. Yang artinya dari tahun 2021 sampai 2025, pertumbuhannya hampir 300%. Dan faktanya rata-rata hampir 4 lapangan padel dibangun tiap harinya dan 1-2 komunitas terbangun di Indonesia setiap harinya. Gila sih olahraga yang satu ini. Hype-nya begitu kencang, peminatnya langsung banyak, fasilitasnya langsung tersedia begitu cepat di berbagai daerah. Meskipun di Indonesia olahraga padel ini termasuk yang terlambat masuk, tapi pertumbuhannya itu gila banget. Tajam, meningkat, dan dahsyat banget. Di pencarian Google Trend nih kawan-kawan semua, kalau lu cek, itu meningkat hampir 1.200% dalam 1 tahun terakhir ini. Nah ini kalau dalam dua bisnis disebut dengan namanya tipping point. Yaitu momen ketika yang asalnya niche berubah menjadi arus utama atau masif, massal, banyak diikuti oleh semua orang. Pertanyaannya adalah kenapa sih padel ini begitu cepat banget hype dan menyebar di Indonesia dibandingkan olahraga-olahraga lain yang datang ke Indonesia? Ya sederhananya, padel ini kalau lu pernah coba, itu mudah dimainkan, siapa aja bisa, nggak punya latar belakang olahraga juga bisa, yang tiba-tiba dulunya kaum rebahan, tiba-tiba menjadi kaum olahragawan, mainnya itu singkat, durasinya nggak lama, bisa berempat, dan bahkan rata-rata main berempat ya, nggak ada yang mainnya single. Jadi nggak capek, dan di dalam padel itu bukan tentang olahraganya, tapi tentang komunitas, tentang bertemu, tentang nongkrong, tentang mengganti image yang asal tongkrongannya mungkin tongkrongan nggak sehat, menjadi sekarang, gue lagi nongkrong sehat loh, gue sekarang nongkrongnya di lapangan padel, meskipun mungkin mainnya sekali, ngopinya berkali-kali, tapi image yang terbentuk, lu udah jadi kaum komunitas dengan tongkrongan yang lebih sehat, dan ini yang menjadi tren utama saat ini di Indonesia. Dan ini pun yang menjawab, berdasarkan padel report yang gue baca, kenapa padel itu masih terkonsentrasi di Bandung, Jakarta, Tangerang, Bali, dan hanya kota-kota besar aja. Karena disinilah kaum kelas menengah urban, disposable income, dan budaya sosialnya sangat kuat. Kalau misalnya olahraga lain itu, let's say misalnya sepak bola atau badminton itu adalah olahraga rakyat, maka padel itu bisa dikategorikan bukan hanya olahraga, tapi gaya hidup urban. Dan ini penting banget, karena sebuah gaya hidup cepat viral, biasanya rentan. Dan biasanya juga cepat jenuhnya. Nah kalau kita ngomongin tentang biaya, di padel ini sebenarnya biayanya ya, nyewa lapangan di Indonesia itu masih lebih murah dibandingkan negara-negara lain, khususnya di Timur Tengah. Bisa aja sih karena faktor kurs, karena faktor GDP, karena faktor inflasi, dan lain-lain. Biaya sewa di kita ini termasuk yang sangat achievable dibandingkan dengan negara-negara lain. Tapi untuk sebagian besar masyarakat, ini tetap olahraga yang mahal. Karena sejamnya misalnya let's say nyewa lapangan 450.000. Range-nya sekarang dari 250 sampai ada yang 600.000 sejam. Dan belum minumnya, belum kalau nyewa raket, kalau lu nggak punya raket, bahkan harga raketnya bisa sampai jutaan. Dibandingkan harga raket tenis, harga raket padel itu bisa 2 atau 3 kali lipat. Dan ini sekali lagi, bukan lagi tentang olahraga, tapi nunjukin status sosial lo. Karena pada saat lo bawa raket yang mahal, lo nunjukin siapa diri lo. Nah, karena biayanya secara umum di Indonesia ini masih cukup tinggi, kalau pertumbuhan lapangan padel yang saat ini terus-menerus dibangun, tidak diiringi dengan peningkatan komunitas atau pemain yang tertarik untuk main secara reguler main padelnya, maka bisa jadi pertumbuhan
lapangan padel di Indonesia ini bisa jadi boom, seperti apa yang terjadi di Swedia. Begitu banyak lapangan padel yang dibangun, akhirnya okupansinya menjadi kosong. Karena apa? Karena tidak diiringi dengan pertumbuhan komunitas yang bermainnya. Dan kalau gue lihat saat ini agak-agak mencemaskan ya. Banyak banget di Jakarta, terutama sederetan itu bisa 2-3 lapangan padel. Seolah-olah kalau ada lapangan kosong, ya udah bangun lapangan padel aja. Karena banyak yang mengatakan lapangan padel itu menjanjikan ROI-nya 9 bulan, 6 bulan, sampai 12 bulan. Tapi tunggu dulu, itu data kapan? Kalau awal-awal lu masuk, awal-awal lu bangun, mungkin yes. Karena teman gue ada yang punya lapangan padel, ROI-nya 6-9 bulan. Tapi yang sekarang, tunggu dulu, apakah masih bisa atau enggak? Nah, kita lihat data-data fakta selanjutnya. Ada hal pembeda yang jarang dibahas tentang olahraga padel ini. Olahraga padel ini sekarang terintegrasi hampir di semua digitalisasi. Kalau lu mau main, lu mau cari partner, lu mau sewa lapangan, itu semuanya ada dalam aplikasi-aplikasi yang menyediakan informasi tentang lapangan padel dan komunitas yang akan bermain padel. Kenapa ini penting? Karena ekosistemnya mulai terbentuk. Dibuatlah ada turnamen-turnamen, ada liga, ada pertandingan-pertandingan, dan dibuat sistem ranking. Jadi gini ya, kalau lu belum pernah main padel atau lu belum pernah cobain turnamen, setiap lu main padel lu dapat poin. Nah, kalau lu terus-terusan main padel dan terregistrasi ya di suatu komunitas, poin lu tuh akan naik, rankingnya akan naik. Ada yang disebut dengan kelas bronze, kelas silver, kelas diamond, kelas platinum yang paling tinggi itu adalah atlet-atletnya mungkin yang pertama-tama main padel yang paling jagonya lah, ibaratnya kayak gitu. Nah, ini menjadi hal yang sangat penting banget untuk kelangsungan bisnis padel atau olahraga padel itu sendiri. Karena ini tanda bahwa padel tidak berhenti di fun game aja, bukan boom hanya karena orang coba-coba aja, tapi dia sedang bergerak menjadi lebih terstruktur, lebih sistematis, lebih kompetisi, dan menjadi bagian dari legitimasi olahraga yang diakui. Kita hampir lihat turnamen-turnamen padel saat ini juga bersaing dengan race-race lari yang ada di tiap minggunya di Indonesia, khususnya di kota-kota besar. Bahkan di setiap Sabtu Minggu, kalau lu cek, itu pasti ada turnamen-turnamen padel. Which is, ini bagus. Artinya, sustainability sedang terjadi, sedang terbentuk masa transisi. Antara hype sementara, antara orang coba-coba, sekarang sudah menjadi sebuah komunitas, menjadi olahraga yang memang disukai, digemari di kalangan-kalangan tertentu. Nah, ini notes-nya tetap ya, di kalangan-kalangan tertentu, karena belum menjangkau semua bagian, bahkan seluruh daerah di Indonesia. Dengan kondisi-kondisi tadi, apa sih pro kontra yang harus diwaspadai? Nah, yang pertama adalah olahraga ini sekarang good news-nya sudah didukung oleh Federasi Nasional yang disebut dengan PBPI. Dan ada potensi olahraga padel untuk masuk Olimpiade. Jadi akan ada atlet-atlet resmi, atlet-atlet padel. Nah, kalau udah terregistrasi, udah diakui secara worldwide, kemungkinan besar olahraga ini bertahan, seperti bulu tangkis, itu akan terjadi. Tapi yang patut diwaspadai, khususnya buat yang mau bikin lapangan padel, konsentrasi pemain saat ini yang terregistrasi hampir 3.400-an orang, itu masih di Jawa dan Bali. Khususnya lagi kalau di Jawa, itu di Jakarta, di Bandung, dan di Tangerang. Artinya akan terjadi resiko oversupply lapangan padel yang tidak diikuti dengan okupansi yang tinggi. Artinya lu bakal nemuin banyak lapangan-lapangan padel yang akan kosong. Kalau dulu lu susah banget dapat jam slot untuk main lapangan padel, sekarang relatif lebih mudah. Banyak banget pilihan, harganya juga udah mulai lebih turun. Dan memang ya harus diakui sekarang lapangan padel ini masih diangkat oleh para influencer, para artis, para selebritis. Jadi kalau ada turnamen-turnamen pun, itu kalau menghadirkan artis, menghadirkan selebritis, ada hadiahnya, itu masih menjadi magnet utama. Beda dengan olahraga-olahraga yang udah mature, misalnya bulu tangkis, basket, futsal, sepak bola, itu nggak harus ada artis pun karena udah memang menjadi bagian dari budaya Indonesia, itu banyak yang masih tertarik. Dan terutama olahraga lari ya, yang lagi tren luar biasa. Nah, intinya adalah sekarang tentang padel ini, tanyanya bukan apakah padel akan bertahan atau akan hype-nya turun, tapi lebih apakah sistemasi dan struktur yang sedang terjadi di dalam olahraga padel ini menjadikan transisi olahraga padel yang asalnya fun game menjadi bagian dari olahraga yang diakui secara nasional dan budaya di Indonesia akan bertahan. Karena dia lagi dalam fase transisi dari hype menuju sistem. Dan sejarah mengatakan, yang hanya ikut tren pasti akan hilang. Tapi dia yang membangun komunitas, membangun sebuah sistem, itu akan bertahan. Indonesia tidak hanya sedang bermain padel, kita sedang menguji apakah olahraga baru ini yang hadir di Indonesia dalam 5 tahun belakang ini bisa tumbuh menjadi industri nasional dan menjadi olahraga bagian dari budaya Indonesia. Dan 5 tahun ke depan kita baru akan dapat jawabannya. Gua Mr. Catur, hidup taat, hidup sehat, hidup manfaat.